Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan Studi Pajak. Kali ini kita membahas PPh Pasal 22. Ya, PPh Pasal 22 ini bagian dari PPh Output atau PPh pemotongan pemungutan, tapi ada beberapa ciri yang membedakannya dengan PPh Output yang lain. Oke, kita lihat. Ya, rekan-rekan, PPh Pasal 22 ini adalah berkaitan dengan perdagangan barang, ya. Jadi pemungutan PPh pasal 22 ini terkait dengan perdagangan barang. Beda dengan PPh pasal 21 yang terkait dengan pekerjaan atau jasa, PPh 23 yang dengan jasa, 26 juga sama, tapi kalau PPh pasal 22 terkait dengan perdagangan barang. Ya, siapa? Yaitu PPh 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor atau impor barang. Bahkan mulai tahun 2015, pemerintah menunjuk wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang sangat mewah untuk menjadi pemungut PPh pasal 22. Nanti kita lihat apa aja. Nah, seperti halnya PPh 21, PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak punya NPWP menjadi lebih tinggi 100%. Ya, jadi tarifnya lebih tinggi 100% apabila tidak punya NPWP. Ya, kemudian karakteristik yang lain, PPh 22 ini dapat dikenakan pada saat penjualan maupun pembelian. Jadi Anda harus tahu karakteristik dari masing-masing jenis pajak ini. Oke, langsung aja kita lihat siapa aja pemotong PPh pasal 22. Cukup banyak teman-teman ya. Tolong diperhatikan. Pertama adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, atas apa? Atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam. Lalu ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Nanti kita jelaskan satu persatu ya. Lalu ada bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran atau KPA. Nah, kemudian ada juga badan usaha milik negara. Ini pun ada lagi BUMN, badan usaha atau BUMN hasil restrukturisasi, dan badan usaha tertentu milik BUMN atau anak perusahaan BUMN. Kemudian ada industri atau eksportir di sektor-sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Nanti kita lihat dia menggunakan atas OBK apa aja. Ya, masih ada lagi teman-teman, yaitu industri atau badan atas pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Ya. Kemudian ada badan usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Kemudian ada juga agen tunggal pemegang merek, ATPM, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor. Ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Dan yang terakhir, ini jenis pajak yang termasuk baru, yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ya teman-teman, nanti kita bahas satu persatu dan nanti akan juga ada studi kasus bagaimana pemotongannya atau pemungutannya. Oke, sorry. Untuk PPh pasal 22 yang istilah yang kita pakai adalah pemungutan. Dan pemungutan hanya ada di PPh pasal 22. Jadi kalau kita bicara PPh output, pemungutan itu identik dengan PPh pasal 22. Oke, sekarang kita masuk ke masing-masing pemungut. Yang pertama kita bahas adalah PPh pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai. Ya teman-teman, berapa tarifnya? Untuk barang tertentu ada yang 10%, ada barang tertentu lainnya ada yang 7,5%, tapi khusus kedelai gandum dan terigu adalah 0,5% apabila importirnya punya API. Ya. Nah, lalu barang tertentu itu apa yang kena 10%, apa yang kena 7,5%, itu listnya banyak. Ya, daftarnya banyak, tapi itu ada di PMK nomor 110 tahun 2018. Ya. Nah, selain barang-barang yang ada di PMK tersebut, lampiran PMK tersebut, apabila importirnya menggunakan API, tarifnya adalah 2,5% dari nilai impor. Kalau tidak menggunakan API atau angka pengenal impor, tarifnya 7,5% dari nilai impor. Kalau tidak dikuasai, tarifnya adalah 7,5% dari harga lelang. Tidak semua barang yang impor itu kena PPh pasal 22, ada listnya yang dikecualikan. Nanti kita bahas di akhir sesi, ya. Nah, teman-teman kita lihat contoh penghitungannya, ya.
Sebelumnya Anda perlu tahu bahwa yang namanya nilai impor itu adalah CIF, CIF, Cost Insurance dan Freight, Cost Insurance and Freight, ditambah biaya masuk, itu adalah nilai impor. Nilai impor inilah yang jadi dasar pengenaan PPh pasal 22. Kita lihat contoh penghitungannya ya. Di situ ada PT OPQ, mengimpor parfum dan sebagainya. Anda lihat kena tarifnya adalah biaya masuknya 25% dari CIF, sehingga nilai impor 7,5 miliar. Berapa PPh pasal 22-nya? Sesuai dengan lampirannya masuk kena 10%, sehingga dipungut PPh pasal 22 impor sebesar 10% dari nilai impor ya, atau 750 juta. Kapan saat terutang PPh pasal 22 ini? Saat terutangnya adalah saat pembayaran biaya masuk atau saat penyelesaian dokumen. Ada pajak lain yang dipungut oleh Bank Devisa dan Ditjen Bea Cukai, itu adalah atas ekspor. Ekspor apa? Komoditas tambang batu bara, mineral logam dan bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau harmonized system. Ya. Tarifnya adalah 1,5% dari nilai ekspor. Ingat ya, ini nilai ekspor, bukan impor. Kalau tadi kita bicara impor, sekarang ekspor. Ini hanya atas tambang batu bara, logam dan non logam. Oke. Itu jenis barangnya nanti ada di lampiran PMK nomor 110, teman-teman. Contoh penghitungannya seperti biasa, kalau ada contohnya ada ekspor belerang 100 juta, tarifnya 1,5%, berarti PPh 22 ekspornya adalah 1,5 juta rupiah. Oke, ya. Nah, sekarang kita beralih ke pemungut yang lain. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara dan kuasa pengguna anggaran. Ya, teman-teman. Kadang kita sering mendengar istilah bendahara. Bendahara pemerintah itu siapa? Itu adalah kalau Anda transaksi dengan semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun non-kementerian, Anda nanti berhadapan dengan bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah itu yang mengotorisasi adanya pengeluaran dana di instansi tersebut. Ya. Dan KPA itu biasanya pimpinan instansi. Ya teman-teman, kalau Anda rekanan pemerintah, Anda jual barang ke instansi, pastikan Anda akan dipungut 1,5% dari nilai pembelian mereka. Tidak termasuk PPN. Ada batasannya enggak? Ya, ada. Batasannya adalah 2 juta. Kalau nilai tersebut di bawah 2 juta, Anda enggak dipungut. Tapi kalau di atas 2 juta, Anda akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Oke? Ya. Ya, seperti halnya bendahara pemerintah, ada juga PPh pasal 22 yang dipungut oleh BUMN, badan usaha yang dimiliki oleh negara ya. BUMN yang direstrukturisasi atau badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Biasanya anak perusahaan. Tarifnya berapa? Tarifnya sama dengan PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pemerintah, yaitu 1,5%. Bedanya di mana? Bedanya adalah batasnya. Kalau untuk bendahara pemerintah batasnya itu adalah 2 juta rupiah. Untuk BUMN ini batasannya adalah 10 juta rupiah. Transaksi di bawah 10 juta tidak perlu dipungut PPh pasal 22. Di atas 10 juta baru nanti dipungut PPh pasal 22, tarif 1,5%. Jadi pastikan teman-teman kalau Anda jadi rekanannya BUMN, Anda pastikan Anda akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian. Oke. Ya, BUMN yang badan usaha yang dimiliki langsung oleh BUMN itu apa aja? Itu ada listnya teman-teman ya. Silakan dibaca. Ada Pupuk Sriwijaya, ada Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, atau ada Semen Padang, Elnusya. Ini ada anak perusahaan dari BUMN tersebut. Oke, ya. Ini contoh kasusnya teman-teman. Nah, yang sebelah kiri Anda bisa lihat ini contoh kasus kalau Anda jadi rekanannya pemerintah di instansi. Penyerahan barang nilai kontraknya adalah 11 juta. Nilai sudah termasuk PPN, berapa PPh 22 yang dipungut. Kalau nilainya 11 juta sudah termasuk PPN, Anda keluarkan dulu PPN-nya teman-teman ya. Sebab apa? Dasar pengenaan pajak untuk PPh pasal 22 itu tidak termasuk PPN. Makanya Anda keluarkan dulu. Gimana caranya? 100 per 110 kali 11 juta ketemu dasar pengenaan pajak sebelum PPN adalah 10 juta. Itu baru kita kenakan tarif 1,5%. Ya.
Demikian juga dengan yang sebelahnya. Ini transaksi dengan BUMN, transaksinya 660 juta termasuk PPN. PPN-nya kita keluarkan dulu, sehingga ketemu harga sebelum PPN itu adalah 600 juta. PPh pasal 22-nya 1,5%. Ya, 9 juta rupiah. Ada juga pelumas dan benda-benda pos. Ini adalah dikecualikan. Jadi ada bahan-bahan yang dikecualikan, barang-barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, contohnya adalah pelumas dan benda-benda pos. Nah, lalu ada pemungut lainnya teman-teman. Ini saya karena memang pemungut PPh pasal 22 cukup banyak, ini saya bikin dalam 4 kolom ya. Tolong Anda perhatikan. Pertama adalah industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Ya, ada 5 jenis: semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri, nanti distributornya dipungut PPh pasal 22. Nah, gitu teman-teman. Contohnya semen Cibinong, semen Indonesia jual semen. Atau Kimia Farma jual obat-obatan ke distributor. Pungut PPh pasal 22. Termasuk juga produsen atau importin bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas tersebut, itu dipungut PPh pasal 22. Berapa tarifnya nanti kita lihat. Kemudian ada juga badan usaha industri eksportir yang membeli hasil hutan, hasil perkebunan, hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses manufaktur. Itu juga objek pemungutan PPh pasal 22. Kemudian selanjutnya adalah pembelian mineral, logam dan bukan logam, termasuk batu bara, dari pemegang izin usaha pertambangan. Ya, itu atas pembelian itu objek pemungutan PPh pasal 22. Nanti kita lihat tarifnya berapa. Ya, ini teman-teman saat terutangnya, Anda bisa baca ada saat penjualan, ada juga yang saat penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang, ada juga yang saat pembelian. Tolong Anda perhatikan. Nah, kita lihat sekarang tarifnya. Untuk semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi, atas penjualan hasil produksi mereka, kertas mengut 0,1%. Kemudian semua jenis semen 0,25%, baja 0,3%, obat-obatan, produk farmasi 0,3%, lalu otomotif sebesar 0,45%. Lalu produsen BBG, BBM, dan pelumas. Apabila itu adalah SPBU Pertamina, tarifnya adalah 0,25%. Tapi kalau SPBU yang bukan Pertamina, tarifnya adalah 0,3%. Itu untuk bahan bakar minyak. Untuk bahan bakar gas, sama 0,3%. Pelumas juga 0,3%. Ya. Kemudian untuk hasil hutan, kebun, tani, pertanian, peternakan, dan perikanan, itu tarifnya adalah 0,25% dari harga pembelian. Ya, tadi industri ya tadi ya. Kemudian pembelian mineral dan batu bara dari pemegang izin usaha pertambangan adalah 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Oke, semoga jelas ya. Ini contoh-contohnya teman-teman, saya tidak akan bahas satu persatu, tapi nanti Anda bisa lihat. Ya, ini ada yang industri semen, tarif 0,25, ada BBM ke SPBU Pertamina 0,25, hasil pertanian, perikanan 0,25, lalu ada pembelian minerba tarifnya 1,5. Ini contohnya. Silakan Anda lihat, Anda boleh screenshot. Ya, Anda perhatikan ini. Ya, saya lanjutkan lagi. Ya, ini yang favoritnya ibu-ibu nih sekarang. Penjualan emas batangan di sini. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Ya, teman-teman. Dulu ini yang namanya emas batangan itu tidak kena PPh pasal 22. Ya, sekarang karena mungkin animo masyarakat itu sangat besar dan pemerintah itu melihat peluang di sini, akhirnya atas penjualan emas batangan dikenakan PPh pasal 22 sebesar berapa? 0,45%.
Siapa produsen emas batangan? Ada Antam tuh. Logam Mulia punya Antam. Ada juga yang lain ya. Cukup banyak di Indonesia. Ini sebab ini biasanya untuk investasi. Tapi sekarang kena pajak 0,45%. Oke. Ya. Nah, lalu kendaraan bermotor. Atas penjual kendaraan bermotor oleh agen tunggal pemegang merek, atau ATPM, atau agen pemegang merek atau APM, dan importir, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak. Ya teman-teman, ini maksudnya apa? Ini supaya ada pengenaan yang pajak yang sama. Tadi industri otomotif itu kena 0,45% atas penjualan kepada distributor. Sekarang samakan juga agen tunggal pemegang merek dan agen pemegang merek dan importernya ketika melakukan penjualan barang di dalam negeri pun juga sama-sama 0,45%. Ya, ini supaya sama perlakuannya dengan yang industri otomotif. Oke. Ini contoh-contoh soal teman-teman ya. Ini emas batangan. Emas batangan 0,45%. Taruhlah saya beli 1 kilo. 1 kilo emas harganya 696.600.000. Nah, sekarang harganya lebih tinggi kayaknya ya. Karena lagi krisis ya. 0,45% kali 696.600.000, PPh-nya adalah 3.134.700. Tidak besar sih, cuma 0,45%. Otomotif juga 0,45%, hampir sama. Oke. Ya, ini teman-teman, ini ada objek pajak yang baru. Dan ini penjualan barang yang tergolong sangat mewah, saya bilang. Ini bukan hanya mewah, tapi sangat mewah. Yaitu apa? Rumah dengan harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Ini rumah yang 30 miliar itu di mana ya? Mungkin banyak. Oke. Kemudian apartemen dengan harga yang sama lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi, itu tarifnya adalah 1%. Jadi sudah kena PPN, masih kena lagi PPh pasal 22 1%. Itu masih lumayan. Sebab yang lain, barang sangat mewah yang lain kenanya 5%. Contohnya apa? Pesawat terbang pribadi, helikopter, kapal pesiar, yacht, kendaraan bermotor roda 4 dengan harga lebih dari 2 miliar. Kendaraan bermotor roda 2 dengan harga lebih dari 300 juta. Itu kena tarifnya adalah 5%. Jadi teman-teman, Anda perhatikan kalau Anda mau beli barang-barang ini, beli properti atau beli barang ini, perhatikan aspek pajaknya. Ya. Apalagi mobil. Mobil itu selain kena PPN, kena PPNBM, kena lagi PPh pasal 22 5%. Ya. Oke. Ini contoh penghitungannya, teman-teman ya. Kalau ada pembelian menjual kendaraan motor roda 2 kapasitas 500 cc, harganya 500 juta. Berapakah PPh-nya? PPh-nya adalah 5% kali 500 juta. Oke. Saya kira jelas ya. Tolong Anda perhatikan, ini udah kena PPN, PPNBM, dan PPh 22. Jadi Anda harus, biasanya yang membeli ini orang yang sangat kaya. Tapi ini barang yang sangat mewah. Oke teman-teman, sekarang kita lihat barang-barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Ya, meskipun hampir semua, sebagian besar itu kena PPh pasal 22, tapi ada juga yang dikecualikan. Ya, ada impor barang yang menurut ketentuan tidak terutang PPh, impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan PPN, ada cukup banyak tuh, ada listnya. Listnya tuh sampai nomor berapa nih ya? Sampai nomor 20 ya, cukup banyak. Lalu ada impor kembali atau reimpor. Ya silakan nanti Anda baca, itu ada di PMK nomor 34 tahun 2017.